Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surat ke-11, Hud ayat 9. Teman-teman, setelah Allah menceritakan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, salah satu tujuannya adalah untuk menguji manusia. Itu memang dibuatkan arenanya, kemudian dituliskan skenario hidupnya untuk tahu bagaimana dia merespon terhadap apa-apa yang Allah beri, baik itu suka maupun duka. Dan kita diminta untuk bersyukur ketika kebaikan bersama kita, dan kita diminta untuk bersabar ketika skenarionya berubah ketika ujian datang menghampiri kita. Mari sama-sama kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia rahmat kami dalam bentuk nikmat. Jadi Allah adalah Rabb. Rabb adalah zat yang menciptakan dan memberi rezeki. Ketika Allah memberikan rezeki dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk kehidupan yang mudah, dalam bentuk kesuksesan, dalam bentuk kesehatan, keluarga yang utuh, itu semua datang daripada Allah. Nah, di antara sedikit hari, Allah mencabutnya untuk melihat respon manusia, karena hidup ini ujian. Nah, respon sebagian dari manusia adalah menjadi putus asa, seolah-olah, aduh, mau gimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Hanya karena kenikmatannya dicabut sebentar. Dan yang paling berat adalah dia menjadi ingkar. Dia nggak ingat bahwa dia udah diberikan kenikmatan sebelumnya dalam waktu yang panjang. Dia nggak ingat itu. Dia nggak bisa bersyukur kepada kenikmatan dan bersabar kepada ujian. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarikhun fakhur. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana menyentuhnya, niscaya dia berkata, telah hilang bencana-bencana daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira dan bangga, karena dia hanya bisa melihat hidup dari sisi ketika nikmat itu terus mengucur kepadanya. Dia berpikir tidak ada andil Allah dari kenikmatan itu. Dia berpikir semua itu hanya datang dari dirinya, sehingga dia tidak bersyukur atas apa yang datang kepadanya. Jadi sikap-sikap ini berkaitan dengan mental health. Ketika orang sedikit sekali syukurnya, sedikit sekali sabarnya, tentu hidupnya akan selalu dalam drama-drama trauma yang membuat dia tidak tenang dalam kehidupannya. Nah, dari situlah Allah menurunkan ayat berikutnya. Illal ladzina sabaru wa amilus salihati
ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan mereka beramal soleh. Ini adalah karakter-karakter seorang muslim. Mereka tahu semua itu datangnya daripada Allah. Ketika bala menimpa mereka, mereka tahu itu datang daripada Allah, mereka bersabar. Ketika nikmat datang kepada mereka, mereka beramal, mereka bersedekah. Jadi orang-orang ini dikaruniai kestabilan emosi karena mereka tahu bahwa semuanya datang daripada Allah dan hidup ini ujian. Paham sampai sini teman-teman? Jadi mereka itulah yang memperoleh ampunan karena sabar dan syukur mereka dan pahala yang besar karena hidup ini ujian. Apa yang Allah timpakan kepada kita, kita sama sekali tidak bisa menghindarinya. Maka bersabar dan bersyukur adalah konsep utama yang kita bahas hari ini. Itu dulu teman-teman, kita sudah membahas 3 ayat 9, 10, 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.